Where could you go? If time stops, you are standing alone. There'll be a light of space you've never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. What could I say? Where could I go? When you're the most high, the king of that day, I'll be standing. Oh my, forgive me for my wrongs. Protect me in your shade, don't let me slip away. Have you ever been this bad and pray as you cry? When did you apologize or ask him to guide? Now you're standing in this place, it's time to show all the deeds that you've done. The horn has been blown, yeah. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. It's you who can save me, only you can guide. You know how I feel, I know that this day is real. Forgive me, my Lord. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. Pernahkah kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik, sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Dunia semakin gaduh, kekerasan, bencana, dan konflik muncul silih berganti. Semua masalah tadi memasuki aspek-aspek personal seperti keluarga, pasangan, anak dan pekerjaan, serta lingkungan kita, yang membuat hidup semakin hilang arah. Bukankah semua ini sedang terjadi? Tidakkah kita mendambakan perubahan? Tapi sadarkah kita bahwa ada orang yang hadir di ruang perubahan untuk sekedar tersentuh dan menangis? Namun hanya sedikit yang bertanya, bagaimana agar perubahan ini bisa tetap hidup? Dalam sejarah Islam, yang membuat Utsman bin Affan mulia bukan karena ia punya harta. Saat sumurnya dibutuhkan, Utsman tidak bertanya apa keuntungannya buat saya. Ia justru bertanya, kalau bukan saya, lalu siapa? Sejarah tidak mengingat siapa yang hanya sekedar menikmati perjalanan. Sejarah selalu mengingat siapa yang punya peran untuk menopang. Titik balik adalah ruang, dan anggota STB adalah peran untuk memastikan perjalanan makna ini tidak berhenti di kita. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya hadir, dan mereka yang memastikan di belakang layar agar perubahan itu punya nafas yang panjang. Apakah kita sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihilhu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa senang kita bisa dibangunkan di pagi hari ini, dengan harapan kita selalu diberkahi dan juga kita selalu dihujani oleh nikmat dan juga hidayah, dengan harapan kita bisa menjadi hamba-hamba yang jauh lebih baik di setiap harinya, agar kita bisa menghadap ke Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga selawat serta salam kepada junjungan kita, pimpinan kita, suri tauladan kita bersama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling kita rindukan ini, semoga kita bisa berjumpa dengan beliau di hari kiamat kelak nanti, dan juga kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk mengawali agenda kita di pagi hari ini, dengan harapan kita mendapatkan ridho dari Allah, mari kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini pada ayah dan bunda, sahabat-sahabat semua, saya berkesempatan untuk menemani di pagi hari ini hingga nanti di hari Rabu. Perkenalkan bagi yang belum bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Imam Maulana Fauzi. Saya biasa dipanggil Kibum sama teman-teman saya. Dan saya bisa dipanggil Imam juga, Maulana juga bisa, dan atau Fauzi juga bisa. Bebas mau panggil saya apa aja. Gitu. Ya, Alhamdulillah di pagi hari ini gimana kabar-kabarnya ayah dan bunda? Adakah kondisi-kondisi cuaca di daerah tempatnya bunda dan ayah di tempat yang jauh di sana? Gimana, aman semua cuacanya? Apakah ada yang mendung-mendung? Atau ada yang sedang dalam keadaan hujan? Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya di pagi hari ini. Aman, cerah, alhamdulillah di Bandung ya, Cikoneng.
Kalau Semarang gerimis, alhamdulillah ya. Pagi-pagi gerimis luar biasa. Alhamdulillah kota Sorong Papua Barat Daya lagi hujan. Nah, lagi hujan nih banyak. Hujan Pamulang, Pamulang hujan. Di sini mendung apa ya? Oh, di sini mendung. Di Depok. Alhamdulillah di Depok mendung cloudly cloudly gitu ya. Alhamdulillah ya, oh hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya benar. Kalau lagi hujan Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah mendung Bontang. Yes. Bebas terang Balikpapan mendung syahdu dikit. Insyaallah. Makassar hujan. Jambi cerah. Kayaknya kalau agak ke barat kayak ini ya, agak-agak ke barat nih ke arah Sumatera masih terang alhamdulillah. Mojokerto mendung segar ya, Pondok Cabe gerimis. Ah, sudah mulai di Pondok Cabe ini deket nih. Ya, sama Depok nih kayaknya udah mulai gerimis, kayaknya jangan-jangan gerimis nih. Seluruh bumi sepertinya akan teriak, Insya Allah. Rame ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, teman-teman semua, sahabat-sahabat, ayah dan bunda yang telah hadir. Sebelum kita mulai, yuk kita mulai dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita semua. Kita buat dan kita paksa diri kita untuk selalu berbuat baik. Mari kita awali dengan sedekah bersama-sama. Yuk, sedekah di ruang Zoom ini nanti. Oke teman-teman semua, sahabat-sahabat, Bogor gerimis putus-putus. Oke, kita awali dengan sama-sama yuk kita bersedekah pagi, karena dengan sedekah pagi biasanya kita musibah atau bencana atau hal-hal yang mengerikan ya biasanya tidak akan mampu melewati sedekah. Jadi boleh untuk teman-teman yang mau sedekah disilahkan di ruang Zoom ini, boleh kepada admin untuk menunjukkan rekeningnya. Ya, nah ini dia. Yuk sama-sama yuk kita mulai dengan sedekah. Terus juga kita akan awali dengan sedekah ya. Berapapun ya agar diri kita ini, nah di sini nih ya, bersedekahlah, bersegeralah kalian bersedekah karena bencana tidak dapat melewati sedekah. Ya, kita sama-sama ya. Kita 1 menit ke depan disilakan kalau ada yang mau buka HP-nya. Silakan untuk bersedekah. Jadi nanti kita akan mulai dari awal ya dan juga di akhir. Jadi untuk awal-awal nih disilakan. Ya, boleh tuh ada yang barcode-nya ini yang mau menggunakan QR juga boleh ya. Nah, mari sama-sama dengan sedekah. Ya, sampai ada yang terlewat. Ya, karena ini adalah kebaikan yang nggak boleh ditunda-tunda kata Rasulullah. Karena biasanya kalau sedekah ditunda-tunda tuh setan bisikin kita langsung ya kan, nah, ngapain, ngapain, nah gitu-gitu tuh. Jadi segera kalau ada. Nah, setelah bersedekah jangan cuma langsung berdoa, langsung berdoa. Ya, doanya apa? Silakan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mulai ya. Di 1 menit ke depan. Ya 40 detik lagi. Bagi yang belum disilahkan karena memang bersedekah ini eh, baik ya untuk kita. Karena Ustadz Indra juga pernah menyampaikan bahwasanya bersedekah itu seperti air yang dikuras gitu loh. Harta kalau diem baik di tangan kita, itu nanti dia jadi keruh. Nah, benar-benar emang kalau udah bersedekah itu nanti dia akan berputar, akan dibersihkan. Bahasa baiknya itu adalah bersedekah untuk membersihkan harta. Ya kurang lebih 20 detik lagi. Bagi yang belum disilahkan. Ini adalah pengumuman yang pertama, jadi nanti ada beberapa pengumuman berikutnya, yaitu yang kedua nanti. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, ayah dan bunda semua. Ya, kita akan masuk ke pengumuman yang kedua, yaitu bagi siapapun nanti insya Allah besok sudah dimulai ya untuk kelas bersama dengan Ustadz Indra. Ya, kelasnya adalah Ramadan Total Upgrade. Ya, jadi besok sudah dimulai. Jadi mudah-mudahan yang mau mendaftar di hari ini terakhir disilahkan ya. Dengan temanya ini adalah rahasia sholat dan puasa. Ya, aktivasi tubuh dan jiwa ke level berikutnya. Nah, biasanya kan kita sholat, puasa sekedar puasa kan. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau lebih tahu lebih dalam, ya kan, atau ada aktivasi-aktivasi tubuh dan jiwa supaya kita bisa lebih baik lagi sholatnya dan puasanya, disilakan bagi yang mau ikut. Ya, nanti boleh langsung menghubungi pihak admin. Ya, langsung menghubungi pihak admin. Hari ini terakhir pendaftarannya. Itu saya ingatkan kembali, jangan sampai ketinggalan. Ya, pastinya materinya bukan materi kaleng-kaleng. Ya, ini materi untuk terus menjadi lebih upgrade lah, lebih upgrade di dalam diri kita.
ya. Bagi yang belum tahu, nah kalau ada yang mau tahu lebih lanjut boleh langsung menghubungi admin. Jadi bagi yang belum mendaftar disilakan. Saya sangat menganjurkan sekali untuk ikutan bareng. Nah, ini yang sudah dikirim untuk link pendaftarannya. Yuk upgrade diri dalam beribadah. Ya, demikian bagi yang belum mendaftar disilakan ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, berikutnya teman-teman sekalian, telah hadir di antara kita semua. Tadi kabar juga alhamdulillah sudah baik, ya kan? Terus juga bagi yang belum bersedekah disilakan, tuh ada ya, masih ada barcode-nya. Dan juga tadi ada kelas daripada Ramadan Total Upgrade. Dan berikutnya telah hadir di antara kita semua, ya, pembimbing kita, guru kita bersama-sama, yaitu Ustadz Indra. Langsung aja kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Indra, kita ketemu lagi di pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Betul, rezeki dari Allah. Ustadz Indra sehat di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, di sana hujan nggak, Ustadz? Hujan, alhamdulillah. Tadi subuh sebelum azan sudah hujan ya. Pas mau berangkat ke masjid, alhamdulillah Allah bikin reda. Oh begitu, iya benar, daripada berangkat. Begitu sholat, hujannya tambah deras. Begitu pulang, agak reda, tapi tetap harus pakai wasilah jas hujan. Sampai rumah aman, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah, rabbil alamin. Hujan di pagi hari rezeki banget ya Ustadz. Allahumma shayyiban nafi'an. Oke Ustadz, pagi hari ini kita akan diberikan tema apa namanya, materi apa nih Ustadz? Boleh spill sedikit Ustadz? Ya. Kita akan bahas surat Muhammad ayat 1-11 di halaman 507, yaitu amal yang bernilai 0. Khusus buat teman-teman yang ada di grup STB, saya udah kirim tuh tema kajian dan ayat-ayatnya yang judulnya Jangan Rusak Amalmu. Ternyata dengan izin Allah dulu saya pernah ngisi kajian temanya itu. Ayat-ayatnya ada. Nah, itu tadi udah saya foto, saya kirim ke grup. Ya, kalau mau dapat juga gimana? Iya, masuk grup STB. Betul. Boleh langsung tanya admin aja gimana caranya supaya Iya, masuk betul. grup STB. Ya. Betul. Jadi Oke. insya Allah kita akan bahas itu juga, tapi based on dalil di surat Muhammad ayat 1-11. Dan wasilahnya alhamdulillah itu tadi di grup STB ternyata Allah izinkan beberapa lama yang lalu, itu sudah lama sekali, itu mungkin materi awal-awal 2-3 tahun 4 tahun yang lalu, temanya jangan rusak amalmu ya. Begitu. Ya, menarik. Kita akan bahas itu juga lebih dalam berdasarkan dalil di surat 47 ayat 1-11. Enggak. Baik. Oke, ini tadi yang nanya nih bagaimana caranya masuk ke grup STB, Kang Imam. Gimana caranya? Ya, Mau tahu aja apa mau tahu banget gitu dong. mau tahu aja, mau tahu banget. Ya, nanti insya Allah akan diberitahu oleh pihak admin ya, nanti atau di akhir ya, saya kasih tahu ya. Sekarang kita biar langsung mulai daripada ininya penyampaian materinya. Untuk teman-teman semua dan sahabat ayah dan bunda yang telah hadir di sini, boleh disiap-siap ya, siap-siap tanda tanya, ditanya dan fokusnya dan dimantapkan lagi hatinya sambil siap-siap. Mari kita lihat video berikut ini tuh. Ramadan datang setiap tahun. Tapi jujur, apakah tubuh dan ibadah kita puasa, kita sholat, kita niatkan ibadah sebaik mungkin, tapi realitanya tubuh justru cepat drop, emosi mudah meledak, fokus hilang di siang hari, dan khusyuk hanya mampir sebentar lalu pergi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak pernah diajak bekerja sama dan mempersiapkan diri. Ramadan yang seharusnya menguatkan justru melelahkan. Ibadah jalan tapi badan tumbang, hati ingin sepenuhnya hadir tapi tubuh sudah kehabisan energi. Lebih menyakitkan lagi, setelah Ramadan selesai, semua kembali ke pola lama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, sholat dan puasa bukan sekedar ritual. Ia adalah sistem aktivasi tubuh dan jiwa. Jika dipahami dengan benar, Ramadan seharusnya membuat tubuh lebih stabil, jiwa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih hidup. Inilah yang dirancang dalam intensif kelas titik balik Ramadan Total Upgrade. Kelas ini akan jadi peta kerja yang nyata untuk mengaktifkan tubuh melalui sholat dan puasa. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan.
Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berubah agar lebih siap menghadapi hidup setelah Ramadan berlalu, maka jangan lewatkan. Daftar sekarang dan jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balikmu. Oke, baik. Sahabat-sahabat, ayah dan bunda semua. Langsung saja kepada Ustadz Indra, disilakan. Jazakumullah khairan Kang Imam Maulana yang EKE Kimbum, Masya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah meskipun sekarang lagi di rumah sakit seperti Bunda Zalia Abu Bakar yang qadarullah menemani anaknya yang kemarin jatuh saat main bola ya. Tetap kita puji Allahnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa juga terus bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayah bunda, alhamdulillah dengan izin Allah, Senin kita kembali berjumpa lagi seperti biasa. Dan sepertinya ini adalah Senin terakhir ya. Karena bulan Ramadan kita akan pindah ke hari yang berbeda dengan program Ramadan. Ya insya Allah. Dan masih ada satu pertemuan lagi kalau nggak salah ya. Hari Jumat Quran Pet ya, itu juga terakhir. Setelah itu kita akan masuk program Ramadan yang insya Allah harinya beda ya. Dan mudah-mudahan tetap terus semangat. Oh enggak, tetap ini tinggal terakhir satunya Quran Pet. Dari Jumat pun sudah tidak ada. Jadi nanti pekan depan kita sudah masuk programnya Ramadan. Ya. Mudah-mudahan program Ramadan betul-betul mengupgrade kita ya menjadi hamba yang lebih baik. Dan hari ini sebelum pas betul ya saya berpikir ini skenario Allah yang luar biasa. Ya, skenario Allah yang jelas luar biasa sebelum Ramadan pas betul materinya surat 47 ayat 1 sampai 11 dengan tema amal yang bernilai 0. Kalau di grup STB saya kirim temanya jangan rusak amalmu. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita semua yang hidup itu ada resiko. Resiko pertama, amal belum tentu diterima. Ya. Yang yakin banget sholat subuhnya pasti diterima, silahkan tunjuk tangan. Gak ada yang berani ngomong. Saya yakin gak ada yang berani ngomong. Ya. Resiko kedua, amal yang sudah diterima, sudah dilakukan bisa jadi sia-sia. Ya. Karena bisa jadi tertolak. Yang ketiga, amal yang mungkin sudah diterima bisa jadi terhapus, rusak amalnya. Ya. Ini resiko kita. Makanya nggak bisa jumawa. Saya udah subuh kok belum tentu diterima. Saya sudah sedekah kok belum tentu diterima. Jangan-jangan sedekahnya malah rusak. Pahalanya terhapus. Jadi Bapak Ibu ini adalah resiko kita. Ya, mudah-mudahan yang udah hadir hari ini 323 orang. Umi Amrin di Kendal, Ibu Safera di Jakarta ya. Ibu Zaliah Abu Bakar di rumah sakit hari ini yang lagi nemenin anaknya. Semoga cepat sembuh, Allah izinkan sembuh seperti sedia kala. Syafahullahu syifaan hazilan la yuqadiru ba'dahu saqaman. Amin ya rabbal alamin. Mengalir juga pahala kebaikan buat Bu Zaliah atas kesabaran menerima ujian. Jadi pengukur dosa di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu Diah Pusporini juga di Tegal ya. Kemarin alhamdulillah saya mampir Bu ke warung Tegal. Bukan Tegal tapi ya. Tapi minimal ada Tegalnya. Ibu Nani Tri di Gresik. Ibu Umu Adin dan Pinsah, Bu Murnaningsi di Bandar Tinggi, Ibu Umu Adin ada dua nih HP-nya nih. Umu Adin dan Pinsah Surabaya. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti yang mana yang on yang
ngobrol, yang ngomong, yang baca Quran yang mana, nanti kasih tanda ya Bu. Mama Rafa, Ibu Eti Helinali di Bandung, Ibu Vivo Y365G, namanya siapa Bu? Ibu Vivo aja ya. Ibu Irma, Ibu Nur Hayati, Ibu Ummi Syafiq, Ibu siapa lagi ya? Ini Ibu Hani Mojokerto, Ibu Lilis Lismunah, Ibu Rizky di Pangkal Pinang, Ibu Nani Tri Nani Paridah di Sidoarjo, Ibu Nita di Tangerang. Tadi malam kita diskusi. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi. Bapak Dewata Subandi di Bekasi, Ibu Pariyati di Kebumen, Bu Yayu Merhayati, Ibu Dwi Putri di Tangerang, Ibu Eni Kusumastuti, Pak Nonot Miliarder Batam, Ibu Uni Melwati, Ibu BA, Ibu Uswatun Hasanah, Ibu Arni Sam di Padang, Ibu Herlina Mahmur, Ibu Devi, Ibu Sudarti, Bu Vidya Jakarta, Ibu Arbayah Kaltim, Kalimantan Timur, Ibu Sari Bekasi, Ibu Evia Rusdi di Bandung, Ibu Kops Idanida, Ibu Osi Brebes, Ibu Wiwit Jambi, Ibu Devi Sondari Bandung, Ibu Risna, Bu Darnelis, Bu Mariono, Ibu Woro Suci Tangsel, Ibu Endang F, Ibu Dwi Antini, Ibu Irodah Said, Ibu Welda Bukit Tinggi, Ibu Susi Antarini, Ibu Zulnedi, Bu Zulnedi, ini Pak Zulnedi nih ya. Saya mohon maaf ya Bu, saya belum ada komunikasi lagi nih sama Bu Zulnedi nih. Qadarullah, Allah kasih kesibukan yang terdistrak dari beberapa urusan, mohon maaf. Pak Junaidi Nasution di Bali, Ibu Jojor, Kak Brutu, ya, Ibu Andriani di Padang, Kudian di Pasuruan, Ibu Isulasoh, Ibu Endang Rahayu Bekasi, Ibu Asri, Ibu Sulastri Bandung, Ibu Sri Handayani, Bu Nuresti Damanik di Medan, Bu Rajiati Raden Padang Panjang, Ibu Eni, Pak Dana di Perjalanan, Masya Allah. Siap. Bapak Ibu, kita langsung saja memulai kajian pagi ini. Kita mulai dengan membaca surat Muhammad, surat 47 ayat 1. Silakan Ummi Amrin di Kendal, surat 47 ayat 31. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ummi Amrin di Kendal. Bapak Ibu, ayatnya langsung nembak total ya Bu ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Allah tegaskan langsung barang siapa yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, itu menghapus amal mereka. To the point banget ini. To the point banget ini ayatnya. Ya. To the point banget ini. Langsung Allah tembak alladzina kafaru. Kita harus memahami dulu kafir itu yang mana nih sekarang nih. Oh, ya kah? Ya kan? Tuh. Jadi kalau kita bacanya langsung alladzina kafaru, oh orang kafir. Saya kan Islam, bukan orang kafir. Padahal orang Islam tuh berpotensi kafir loh, betul nggak? Berpotensi banget jadi orang kafir. Banyak banget cara paling gampang, bahkan hal-hal sepele yang bikin kita jadi kafir. Jadi orang Islam justru harus lebih waspada. Ya, dan ayatnya jelas. Boleh Bu Safera bacain surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 3. Ya, Bu Supeni silahkan. Fiamanillah ya Bu. Sambil jalan nggak Pak? Silakan Bu Safera. Surat 63 ayat 3. Surah Al-Munafikun ayat 3. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
Yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz, sehat selalu. Amin ya Pak. Terima kasih Bu Safir. Bapak Ibu, di surat Al-Munafikun ayat 3. Ini jelas disebut walladzina amanu. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru. Ya. Orang-orang munafik ini disebut adalah orang-orang yang tadinya beriman kemudian jadi kafir. Berarti sebetulnya kita nih yang 383 orang ini berpotensi kafir banget, betul nggak Bu? Iya kan? Karena kita sudah beriman lalu jadi kafir. Jadi jangan berpikir orang kafir itu orang yang di luar Islam saja. Justru yang paling berat resikonya adalah kita yang sudah beriman. Belum tentu murtad loh, Bu. Belum tentu murtad. Ya. Banyak dari kita tidak murtad, tapi kafir. Nah, ini yang bahaya nih, Bu. Makanya kita harus mendefinisikan ulang tentang artinya kafir. Kalau Bapak Ibu pernah ikut kajian saya dengan izin Allah sebelum-sebelumnya ya, saya pernah dengan izin Allah menyampaikan, contohnya sombong itu kafir. Masih ingat? Sombong itu kafir. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka sombong dan enggan termasuk golongan kafir. Orang yang tidak bisa baca Quran sebagaimana mestinya itu juga kafir. Ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi. Nah, wa may yakfur bihi, barang siapa yang tidak bisa baca Quran dengan benar itu dipanggilnya kafir sama Allah. Tuh. Ya Bapak Ibu ya. Hati-hati semua. Jadi Allah tegaskan tuh dengan jelas orang-orang yang kafir lalu menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, Allah menghapus amal mereka. Hari ini tanpa sadar kita suka tuh menghalang-halangi jalan Allah. Misalnya ya, misalnya beda ustadz. Jangan ngaji ke sana. Tuh ustadznya belum tentu benar. Belajarnya bukan di Madinah. Nah, ini menghalang-halangi Bapak Ibu. Coba kalau kita ingat-ingat ya, Rasulullah sekolah apa enggak? Enggak. Muhammad SAW sekolah apa enggak? Oh, Ada ijazahnya? Kayak enggak ada. Kenapa sekarang harus belajar sama ustadz yang harus punya ijazah? Ya enggak? Itu malah jadi kalau disebut bid'ah jadi bid'ah tuh. Nabi enggak ada ijazahnya. Tuh. Ya kan? Bukan berarti orang yang tidak punya ijazah tidak punya ilmu ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi iya. Allah titipkan ilmu di sana. Mungkin dia tidak bisa baca kitab kuning, mungkin dia tidak bisa baca kitab gundul, tapi mungkin dia dikasih hikmah sama Allah. Boleh Bu Zalia Abu Bakar. Surat 2 ayat 269. 269. Ya. Bentar Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya, Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Ya. Allahumma hamna bil Quran Ustaz, sehat walafiat selalu, panjang umur berkah ya Ustaz. Amin. Terima kasih banyak Ibu Zalia. Bapak Ibu lihat ini. Kadang-kadang kita harus belajar sama orang yang mungkin tidak punya ijazah, tidak punya sejarah pendidikan, tapi dia dikasih hikmah yang besar dari Allah. Allah bilang apa? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang sudah mendapatkan hikmah, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Coba. Berarti Bapak Ibu bisa jadi hikmah itu diperoleh sama orang yang punya ilmu tapi tidak punya ijazah. Ya, belum tentu orang yang punya ijazah bisa mengambil hikmah. Banyak enggak kejadian kayak gini? Ya. Ya.
Ya, jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Tadi yang saya sebutkan, Rasulullah nggak punya ijazah. Sekarang kita baca aja ayatnya ya. Bapak Ibu, kita aja baca ayatnya. Surat 29 ayat 48. Ibu Dia Pusporini, silakan. Surat berapa, Ustaz? Surat 29 Al-Ankabut ayat 48. 2948 apa enggak Bang? Ya, 29 ayat 48. Ya itu sah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tadlu min qablihi min kitabil wala tahuttuhu biyaminika idzal tabal mubtilun. Artinya, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarimu. Allahumma rahmna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Dia Pusporini. Bapak Ibu lihat ini ayat tegas banget Allah bilang. Nabi Muhammad belum pernah baca kitab. Belum pernah nulis buku. Belum pernah nulis kitab, Bu. Makanya disebutnya ummi. Kalau hari ini kita dilarang belajar sama orang yang nggak punya ijazah, loh, Nabi Muhammad itu nggak pernah baca kitab, loh. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Jadi jangan halang-halangi orang dari belajar. Ya, kita waspada. Kemanapun harus waspada. Sama orang yang punya ijazah harus waspada apa enggak? Sama orang yang nggak punya ijazah harus waspada apa enggak? Sama aja waspada, Bu. Bener nggak? Sama orang pinter waspada, sama orang nggak pinter juga waspada. Ya nggak? Tuh. Kalau dia mau jahat, mau punya ijazah, nggak punya ijazah, tetap aja bisa jahat. Makanya kita harus waspada. Disitulah yang kemarin saya bilang, kalau ada yang ikut kelas filosofi sholat part 2, ya teman-teman di STB ngikut semua, insya Allah harusnya ya, karena udah termasuk paketan advantage kalau ikut STB. Nah, saya udah sampaikan, jangan sekedar ikut-ikutan taklid buta ya. Harus kita belajar juga, harus banyak tabayun. Kenapa manusia, aduh Bu, mohon maaf dah, manusia mah itu lebih suka yang ditampilkan itu etalasenya ya Bu ya. Pakai peci, pakai sorban, pakai jenggot, pakai fatwa syariah. Nggak taunya berapa banyak yang nggak dibayar sudah. Kejadian ya beberapa waktu lalu ya. Itu yang mempermalukan Islam. Bawa-bawa dewan syariah, bawa-bawa fatwa syariah, ada fatwa halal. Ternyata gagal bayar. Apa kemarin? DSI ya? Ya Bu, DSI ya. Yang menawarin investasi syariah tapi nggak berhasil bayar coba. Ini udah berkali-kali Bapak Ibu dan bukan pertama ya. Dulu pernah ada yang kerja sama pertanian gagal bayar juga. Dulu pernah ada yang umroh bayar duluan, first travel gagal berangkat coba. Ya, jadi Bapak Ibu harus waspada. Kalau waspada maka siapapun. Waspada bukan berarti menghalang-halangi orang dari mendekat ke jalan Allah ya. Beda ya Bu ya. Waspada sama menghalang-halangi orang dari jalan Allah itu beda total. Ya. Kenapa ujung ayatnya begitu ya Bu? Sekarang begini. Di zaman kafir Quraisy, waktu Nabi Muhammad jadi nabi, itu orang-orang sudah pandai bersyair semua, pandai menulis semua. Lalu turunlah Quran. Kalau Quran turun sama orang yang pandai menulis, maka orang bilang, karangan ente ini mah. Gitu nggak kira-kira? Ya kan? Ini mah ente ngarang sendiri, nulis sendiri. Tuh. Makanya kenapa Quran diturunkan ke seorang nabi yang ummi, belum pernah baca Quran, belum pernah baca kitab, belum pernah nulis kitab. Sekarang saya tantang Ibu, kalau belum pernah nulis sama sekali, bisa nggak kira-kira nulis esai 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak, 1 halaman aja. Memulai kata-kata pembukaannya aja, coba tanya tuh Umi Neni. Ya, kalau nggak bisa nulis Umi ya, bagaimana caranya? Memulai kata pembukaannya aja susah. Coba, apalagi disuruh nulis Quran yang secara maknanya luar biasa, secara rimanya juga hebat, ya, gitu ya. Jadi ini caranya Allah untuk membantah orang-orang kafir Quraisy yang bilang, ini karangannya Muhammad aja. Dulu ngomongnya gitu, Bu.
Lah bagaimana orang yang nggak pernah nulis kok bisa nulis? Nggak mungkin. Ya, silahkan saja dah belajar mengarang indah aja lah. Coba aja. Hari ini pelajarannya mengarang. Silahkan karang tulisan apapun bebas 1 halaman aja. Ya, itu bisa berjam-jam bengong tuh nulis apa ya karena nggak biasa. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ayat pertama orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya, orang kafir bukan cuma orang-orang yang non-muslim, tapi bisa jadi kita yang hari ini sudah beriman, berpeluang jadi kafir. Salah satunya sombong, salah satunya tidak bisa baca Quran dengan benar, salah satunya apalagi pelit, ya Bu. Salah satunya apa? Tidak bersyukur. Bersyukur itu juga kufur namanya, kafir juga. Oleh karena itu nanti, kalau mau lebih detail, coba tanya sama admin, ada rekaman yang mana? Karena rekamannya sudah ada insya Allah ya Bu ya. Tinggal cari di YouTube-nya titik balik. Insya Allah sudah ada. Ya. Sip, kita lanjutkan ke ayat kedua. Boleh Ibu Nani Tri di Gresik. Silakan. Surat 47 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz. Ya, Afan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Allahumma alhamna bil Quran. Terima kasih banyak Ibu Nani Tri di Gresik. Barakallahu fi. Ya, Afwan Bu. Kita baca surat 47 ya Bu. Surat Muhammad surat 47 ayat 1 sampai 11. Kita maju di ayat 2 sekarang. Kata Allah, orang-orang yang beriman. Lihat Bapak Ibu. Mulainya dengan iman dulu ya. Setelah iman, lalu beramal soleh. Mengerjakan kebajikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau sukses, mau hebat, mau diperbaiki keadaan kita, silakan beramal soleh yang landasannya iman. Beramal soleh yang landasannya iman. Bukan beramal soleh yang landasannya kapitalis. Hari ini kan banyak dari kita kapitalis Bu ya. Iya saya bantuin tapi saya dapat apa? Begitu nggak kira-kira? Oke, Wani Piro, saya dapat apa? Saya lakukan apa? Jadi hari ini kalau mau berbuat baik landasannya iman. Banyak dari kita hari ini berbuat baik landasannya kan transaksional. Bahkan sholat duha aja banyak yang transaksional. Coba aja tanya. Kenapa sholat duha? Biar dikasih rezeki sama Allah. Kalau nggak dikasih, nggak sholat duha dong jadinya. Ya kan? Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Inilah dia beberapa amal yang terhapus. Tadi ada juga tuh Bu, kalau Ibu lihat di grup STB yang saya foto, itu ada surat 11 ayat 15 sampai 16 di ujung ayatnya. Itu orang-orang yang bertransaksi sama Allah. Semua urusannya minta bayaran di dunia. Kata Allah nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini mau sukses, mau hidupnya baik, mulailah semua dengan iman, lalu mengerjakan amal soleh dengan landasan iman. Ya Bu ya. Jangan melakukan amal soleh dengan landasan kapitalis. Istri berbakti sama suami, taat sama suami. Landasannya, ya kalau dikasih uang bulanan saya berbuat baik. Kalau nggak dikasih uang bulanan, saya nggak mau. Nah itu nanti ada uang abang sayang, tidak ada uang abangku tendang. Nah ini nggak bisa. Secara dalil beriman nggak masuk ya Bu ya. Iya betul, suami juga sama. Ayo kalau mau dapat balasan yang setimpal dari istrinya ya beramal solehnya dengan landasan iman. Para suami ya, nih contohnya. Siapa yang hadir di sini suami? Ya Indra Firmansyah. Ini nasihat buat diri sendiri juga. Ya, Pak Imam Maulana nih ini punya istri. Istrinya ikut nggak Pak Imam? Ada nggak nih istrinya dengerin nggak? Istrinya iya sambil dengerin. Sambil dengerin. Ah ya udah saya bilangin Bu ya. Jadi suami ibu nih, Insya Allah akan melakukan perbuatannya tugasnya sebagai suami dengan landasan landasan iman ya. Bukan landasan kapitalis. Oke Bun, ayah sudah jalanin kewajiban ayah. Sekarang hak ayah mana Bun? Nah, biar Allah saja nanti yang memenuhi hak kebutuhan kita. Itu dijamin nggak pernah zolim. Allah tuh nggak pernah zolim. Pasti dibalas ya Bapak Ibu ya. Jadi beramal soleh dengan landasan iman.
serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, ini dia penting Bapak Ibu. Beriman kepada apa berarti? Beriman kepada Al-Qur'an. Ya, Bu. Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhan kita, Bu. Al-haqqu mir rabbika, Bapak Ibu. Kebenaran dari Tuhan kita. Bapak Ibu kalau hari ini ikutin kebenaran dari orang banyak, wah repot, Bu. Kebenaran versi Bu Safera sama Bu Zaliyah beda. Betul nggak? Kebenaran versi Bu Zaliyah sama Bu Dia Puspor ini beda. Apalagi kebenaran versinya Umi Neni. Wah, yang referensi literasinya lebih banyak dari kita. Bener nggak? Waduh, susah kita. Betul lah Bu, ya nggak? Tapi oleh karena itu kita harus menyepakati hal yang satu. Apa kebenaran itu dari Allah? Boleh Ummu Adin dan Quinsa. Yang mana yang harus saya hidupin nih? Bu, yang Surabaya apa yang tidak Surabaya? Yang mana Ummu Adin? Ummu Adin dan Quinsa bisa? Kalau belum ada tanda saya geser dulu ya ke Bu Murdaningsi. Silakan. Bu Murdaningsi, surat 2 ayat 147. Baik, Ustaz. Surah 2 ayat berapa, Ustaz? 147. Siapa nih yang bersuara? Bu Murdaningsi kan? Ya, ya, silakan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 147 yang artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka janganlah sesekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Shadaqallahu azim. Quran Ustaz. Puan, terima kasih banyak Ibu Murdaningsi. Bapak Ibu, kita harus sepakati satu hal dulu. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau kita menerima kebenaran dari orang terlalu banyak, udah ribet Bu, beneran dah. Nanti pusing sendiri. Bos kita kalau ngomong juga kita harus benarkan, bener nggak? Kalau kita bantah, dipecat kita. Bener nggak? Makanya semua orang boleh ngomong. Saya juga tidak melarang. Semua orang mau ngomong silakan saja. Tapi yang jadi landasan saya bersikap tetap Quran dan Sunnah. Tetap Quran dan hadis. Ya, semua orang boleh ngomong Bu. Contoh lihat aja tuh ILC. ILC dulu acara yang pernah ada di TV One. Tenar banget. Bisa ngomong sampai 3 jam, 4 jam ya Bu ya. Ujungnya ada kesimpulan nggak? Nggak ada. Semua ngotot dengan kebenaran versinya masing-masing. Oleh karena itu kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, beriman, beramal soleh, dan bersandar kepada kebenaran yang hakiki, yaitu berasal dari Allah, yaitu Quran dan Sunnah dari Rasulullah. Ya, apa hadiahnya buat kita? Allah menghapus kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Nah, itu dia, Bu. Ya, kalau sudah diperbaiki keadaannya kira-kira yang sakit, Bu Zalia, disembuhkan nggak sama Allah, Bu? Disembuhkan. Yang punya utang belum lunas, diberesin nggak utangnya kira-kira? Yang nggak jelas bulan ini mau biaya sekolah, diberesin nggak sama Allah? Kan diperbaiki keadaan mereka. Jadi sebetulnya memperbaiki keadaan hidup itu nggak sulit. Yang penting apa? Satu, iman. Dua, beramal soleh dengan landasan iman. Tiga, mau pakai Quran, mau kembali ke sumber kebenaran, ya Bu ya. Demi Allah Bapak Ibu. Itu doang yang saya lakukan. Saya nggak punya ilmu apa-apa dari 2017 sampai hari ini. Dengan izin Allah semua ujiannya dihadapi, semua masalahnya diterima, dan alhamdulillah perlahan-lahan tapi pasti satu beres. Ya, sumbernya cuma caranya cuma tiga, imannya diperbaiki, beramal soleh landasannya iman, dan tetap bersandar kepada kebenaran yang hakiki, yaitu Quran. Ya Bu. Jadi dan kita nggak perlu melarang orang lain untuk ngomong ya Bu, karena mereka punya hak yang sama untuk ngomong. Cuma kita yang saring nanti, yang mana yang mau kita dengerin. Bener nggak? Bener ya? Boleh. Umu Adin dan Quinsa masih bisa nggak? Saya mau ngajak Ibu baca surat 39 ayat 18. Yang mana nih Umu Adin? Nah, oke, silakan Umu Adin. Sip. Surat 39 ayat 18. Ya, Ustaz. Ya. Ibu baca 2 ayat ya, tapi ayat 18 dulu, nanti baru ayat 23 setelah dikasih tanda.
Sip. Ibu Adin suaranya putus-putus, sinyalnya kurang bagus kah? Hum ulul albab. Ya, lanjut Bu. Halo? Oh, mental kah? Kemana Bu Adin? Mental kayaknya ya, Bu. Bu Adin yang satu lagi bisa nggak? Kayaknya lagi agak ada gangguan sinyal. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya punten geser dulu ya, biar efektif waktunya ya. Ke Mama Rafa, enggak? Surat 39 ayat 18, Bu. Umu Adin udah bisa ya? Silakan Bu, Umu Adin. Maaf, Mama Rafa bentar lagi ya. Artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, Bapak Ibu, kita itu nggak bisa ngelarang orang ngomong ya Bu ya. Kita akan mendengar banyak omongan orang, tapi yang pasti kita bisa memilih mana yang paling baik gitu. Jadi jangan nyuruh orang diem. Kita tidak punya hak nyuruh orang diem. Kita yang memfilter mana yang mau kita denger, gitu nggak Bu? Kira-kira, ya kan? Tuh. Termasuk saya Bu, saya nggak pernah nonton gosip, tapi saya denger loh. Saya denger tuh gosip siapa ya. Eh, Ya banyak lah gosip yang dengan izin Allah saya dengar katanya Paula nama Baim rujuk katanya. Saya dengar juga Bu. Tapi kan ada yang saya pikir apa enggak, bukan urusan saya. Ya enggak ya, ya kan? Iya. Tuh. Meskipun saya nggak nonton gosip, tiba-tiba terdengar aja gitu. Ya. Tuh. Jadi jangan pernah berpikir menyuruh orang lain untuk diem. Kita yang nyaring mana yang mau didengar. Nah, maka perintah Allah pilih dengarlah perkataan yang paling baik. Apa perkataan yang paling baik? Ummu Adin tambahin ayat 23-nya. Silakan. Bisa di unmute dulu. Nah, mangga. Boleh minta itunya layarnya? Ayat 23. Ya, tadi kan 18, sekarang ayat 23. Baca artinya aja boleh. Panjang nih. Siap, Ustaz. Mangga. Boleh digeser sedikit operator. Nah, ayatnya. Nah, artinya. Ya, siap. Artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut pada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu kita memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Allah Nabil Quran, Zal Khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Sehat-sehat. banyak Ummu Adin. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu ya Bu. Amin. Bapak Ibu coba lihat ya. Allah sudah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Quran. Ya sudah, orang mau ngomong apa terserah, kita saring aja. Nanti tinggal disandingkan dengan Quran. Bener apa enggak nih menurut Quran? Oh, di Quran nggak ada Ustadz. Ya coba kita lihat hadis Rasulullah ada apa enggak, ya kan? Karena ada nggak yang di Quran nggak ada? Ada, contohnya eh wudhu kumur-kumur di Quran nggak ada Bu. Ya. Di Quran itu cuma empat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma empat, cuci muka, cuci tangan sampai siku, kepala sama kaki. Kumur-kumur nggak ada. Jadi kalau hari ini ada yang protes, kok kumur-kumur, kan di Quran nggak ada. Kan kita harus ngikut dua ya. Kalau nggak Quran ya sunnah. Gitu loh Bu. Ya, clear Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita jadi ngikutin Quran tapi nggak ngikutin sunnah. Ingkar sunnah namanya. Justru ini juga salah total Bu ya. Ngikutin Quran tapi nggak pakai sunnah. Salah total ya. Kita terusin ke ayat 3-nya. Ibu Mama Rafa silakan. Surat 47 ayat 3 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا
وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Artinya, yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil atau sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Amin. Jazakallahu. Terima kasih Mama Rafa. Bapak Ibu, ini penegasan dari Allah ya. Orang kafir ngikutin yang batil, orang beriman ngikutin kebenaran dari Tuhan mereka. Nah sekarang tanya ke diri sendiri, Tuhan kita siapa? Kalau Tuhan kita Allah, ya berarti harus ngikutin Allah, Bu. Kalau ibu ngikutin hawa nafsu, berarti Tuhannya siapa? Hawa nafsu kan, setan kan? Nah, kalau ibu ngikutin orang kaya, berarti Tuhannya siapa? Kadang-kadang ya, mohon maaf ya Bu ya. Kadang-kadang mohon maaf. Saya juga kadang-kadang kan harus waspada ya Bu. Ada jamaah-jamaah yang sangat royal sama saya. Ya, ada jamaah-jamaah yang tidak royal sama saya. Misalnya, kadang-kadang kan sikap kita suka terganggu tuh sama royalnya itu kan. Kalau royal, kalau nanya kita dilayanin terus. Kalau yang nggak royal kita omelin misalnya gitu ya. Enggak boleh, saya harus adil Bu, harus sama, harus sama. Ya, mau royal mau tidak royal semuanya saya perlakukan sama. Jam 11:30 malam WA saya ya saya tegur dong. Wajar ya Bu, besok aja lah ya. Jangan nanya jam 11:30 malam. Mohon maaf ya. Tapi saya nggak sebut namanya siapa ya. Banyak kok yang WA saya begitu. Terus saya bilang, Bu, emang nggak bisa besok apa ya? Ya, gitu ya. Tuh. Ya, oke ya Bu ya. Jadi kita harus mengikuti kebenaran yang dari Allah. Ya dari Tuhan kita ya Bu. Tuhan kita siapa? Allah. Ya berarti ikuti kebenaran dari Allah. Jangan mentang-mentang, wah ini bos saya nih. Pokoknya kalau bos saya ngomong, saya harus benarkan terus. Ya nggak bisa. Kalau bosnya salah, ya tetap harus ngomong, Pak, mohon maaf ya, saya nggak ikutin pendapat Bapak. Karena Bapak salah. Tuh. Cuma ngomongnya pelan-pelan aja, hati-hati aja. Kan gitu ya. Tuh. Tapi semua tetap ada resiko ya, Bu. Kalaupun kita ngomong dengan baik, bisa aja dia nggak terima juga. Oke? Ya, jadi Bapak Ibu, jangan ikutin kebatilan, ikutin kebenaran yang bersumber dari Allah. Dari Tuhan kita. Itulah alasannya kenapa saya sering nanya dalilnya mana. Iya Bu, ada dalilnya apa enggak? Ya kenapa? Karena kita harus ngikutin kebenaran dari Tuhan kita. Nah, kalau sumbernya dari Tuhan kita, dari Allah, berarti kan ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya berarti bagaimana? Ya nggak? Dari siapa dong? Ya. Nah, hari ini banyak dari kita yang melabeli ya. Wah, kalau apa-apa harus dalil Wahabi ente. Nah, Bu, mohon maaf, saya bukan Wahabi. Saya tidak ikut golongan Salafi. Tapi saya butuh dalil untuk beribadah. Ibu, kenapa? Karena saya mengikuti kebenaran dari Tuhan saya, yaitu Allah. Ya, Bu. Ya, saya tidak melabelkan orang begini-begini. Enggak. Orang Muhammadiyah pakai dalil. Orang NU pakai dalil enggak? Pakai dalil. Dan coba tanya dah. Saudara-saudara kita yang NU yang Maulidan, mereka ada dalilnya loh Bu. Cuma kita aja yang nggak pernah baca, gitu ya. Tuh urusan dalilnya benar apa nggak Ustaz? Nah itu nanti dipelajari lebih lanjut ya Bu. Ya dipelajari lebih lanjut karena semua ada dalilnya. Cuma tinggal nanti level kebenaran dalil itu sahih apa doif kan gitu aja. Ya, gitu. Ya kita lanjutin ke ayat 4. Ibu Eti Helinali di Bandung silakan. Surat 47 ayat 4. Ya, terima kasih Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Ya. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallah Ustaz.
Ayakum, terima kasih banyak Bu Eti Helinali Barakallahu Fik. Bapak Ibu, ini adab ya Bu. Bahkan kita kalau ketemu orang kafir di medan perang, kalaupun terpaksa bunuh Bu, kita nggak niat nyiksa. Kalau terpaksa harus membunuh, langsung hajar batang lehernya, langsung mati. Sehingga dia tidak tersiksa. Kita nggak boleh dengan, potong tangannya dulu. Ya. Apalagi kayak PKI, darah itu kejam jenderal, diseset pakai silet dikit-dikit. Nggak boleh Bu, nggak boleh. Jadi hari ini siapapun, kalaupun ngelihat cecek harus dibunuh, ya Bu, Ibu jangan tarik dulu buntutnya. Nah, nggak boleh. Langsung kalau mau pukul, langsung sekali mati, jeger. Ya Bu. Ibu nangkep tikus, wah Ustadz saya siram aja pakai air panas, nggak boleh. Kenapa? Karena itu menyiksa. Langsung mati silakan. Inilah dia. Maka apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Artinya apa? Kalau dipukul batang leher kan langsung mati, ya Bu. Sehingga tidak tersiksa. Hari ini banyak dari kita membunuh binatang aja Bu, membunuh binatang yang harus dibunuh ya. Contohnya ular misalnya, cecak, kecoa itu kan harus dibunuh Bu. Yuk. Kadang-kadang kita ngebunuhnya kayak menyiksa pelan-pelan ya, nggak boleh ya Bu ya. Dibunuh kalau mau harus dibunuh yang langsung mati. Surat 47 ayat 4 ya. Pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Ya, kalaupun ditawan Bu, boleh nggak ditawan kita siksa gitu? Nggak boleh Bu. Nggak boleh. Bahkan kalau Ibu baca surat 9 ya, surat At-Taubah. Tapi saya lupa ayat berapa ya Bu? Ayat 10 atau ayat 11 gitu ya. Mereka-mereka yang kena tawan ya, itu justru dibiarkan untuk mendengarkan pengajian supaya apa? Supaya mereka dapat hidayah dari Allah. Cuma saya lupa nih ayatnya ya. Tuh. Tuh. Ya, ada di ayat 9 atau awal-awal ya. Ya, awal-awal. Ya, nanti kita cari sama-sama lah belakangannya. Saya barusan terbersit di kepala tuh. Oh iya ya, yang ditawan saja disuruh mendengarkan ayat-ayat Allah. Supaya apa? Supaya hidayah masuk ke hati mereka. Kalau hidayah sudah masuk ke hati mereka, lepaskan dan berikan rasa aman. Begitu ayatnya. Ya, ada di surat At-Taubah awal-awal. Ya. Jadi Bapak Ibu, boleh tawan mereka, tapi tidak boleh disiksa. Boleh terima tebusan, boleh. Ini adab aturan. Ya. Ya. Iya betul Bu. Di Gaza kan makanya mereka ditawan kan nggak ada yang disiksa kan. Makanya kesaksian orang Israel yang ditawan, ada yang disiksa? Nggak ada. Tapi orang-orang Islam yang ditawan sama mereka kan habis semua Bu, kukunya dicabutin ya Bu ya. Kukunya dicabutin, tangannya digetok-getokin, ujung-ujung jarinya tuh digetok-getokin, mengerikan sekali ya. Tuh. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia hendak menguji kamu satu sama lain ya Bu. Lihat nih, ujian kita satu sama lain. Bisa jadi saya diuji sama Ibu atau Ibu diuji sama saya. Ya, ya kan? Tuh, jangan pikir oh ayat 6 ya. Ibu Zalia ayat surat 9 ayat 6 tuh alhamdulillah udah ada yang baca ya. Surat At-Taubah ayat 6. Coba Bu siapa nih? Ya, sebentar tak lihat dulu ya. Nah, ini dia betul nih. Surat 9 ayat 6. Boleh Ibu Nur Hayati silakan Bu bisa dibaca surat 9 ayat 6. Jadi Bapak Ibu yang hari ini punya tawanan ya, enggak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat 9 ayat 6 ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma abalighu ma'manah zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah
kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Allahumma hamdan Quran. Makasih Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Nur Hayati. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kaum musyrikin loh Bu. Ini kalau baca dari ayat 5 kan tentang perang gitu ya. Surat 9 ayat 5-nya. Tapi kalau mereka kena tawan atau minta perlindungan, ya dia lindungi saya. Disuruh dijaga Bu. Dan biarkan dia mendengar kalamullah. Lalu setelah itu diantarkan dengan aman gitu ya Bu ya. Ya. Jadi jangan sampai kita malah bengis sama musuh. Nggak boleh ya Bu ya. Inilah dia Islam, agama yang luar biasa ya Bu. Bahkan kalau Ibu baca ayat-ayat tentang perceraian, itu pun menceraikan pun kalau harus menceraikan, landasannya cinta loh Bu. Luar biasa nggak? Menikah karena cinta, menceraikan pun landasannya cinta. Coba luar biasa. Ya, next time insya Allah ada waktunya kita bahas itu semua. Maka dari itu Bapak Ibu, ini ayat-ayat yang pada akhirnya menyadarkan saya. Begitu indahnya Islam, begitu luar biasanya akhlak orang-orang Islam. Cuma kenapa hari ini orang Islam kayak gitu? Ya kayaknya nggak baca Quran ya Bu. Kayaknya nggak baca Quran. Atau baca doang tapi nggak dipelajari ilmunya. Gitu ya. Sip. Dan jangan ngeluh. Ustadz kok suami saya nggak gitu? Mungkin belum baca Quran. Ya. Ajak ngaji di STB. Di TB ya, titik balik gitu. Oke. Kita lanjutin ke dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Inilah yang bikin saya pede banget, Bu. Kalaupun harus mati di satu tempat, mati hak nama baik di satu tempat ya. Mati fisik belum, saya masih hidup. Tapi mati nama baik di suatu tempat karena mengedepankan syariat Islam, saya tahu persis Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal saya. Ya Bu. Jadi saya nggak ada masalah tuh kalau tiba-tiba menyampaikan sebuah materi. Kemarin saya nyampein materi di Kemang Pratama. Lalu saya sebut, Bu, COD haram loh Bu. Saya nggak takut tuh Bu, di blacklist sama mereka. Wah, nggak boleh ngisi kajian lagi di sini. Biarin aja, nggak apa-apa. Karena saya tahu persis amal saya tidak akan pernah disia-siakan Allah. Meskipun manusia menolak saya, terserah saja. Gitu ya Bu. Kita lanjutin ayat 5 dan 6 sekaligus. Ummi Syafiq silakan. Surat 47 ayat 5 dan 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهديهم ويصلح بالهم Ya. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Ya. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Umi Syafiq. Bapak Ibu perhatikan ini ya, luar biasa. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kita dan Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Makanya kalau pernah ada yang bilang, kok Ustadz nggak pernah bingung? Ya kan petunjuknya datang terus, Bu. Nggak bingung, Bu. Demi Allah, Bu. Ustadz kayak nggak ada yang dipikirin. Ya mau mikirin apa? Baru mau mikir petunjuknya udah datang. Enak nggak hidup kayak gitu? Ya nggak? Belum sempet pusing, solusinya sudah datang. Ya nggak? Tuh. Wah, Ustadz COD haram ya. Ya, alhamdulillah dapat petunjuk ya Ibu ya sekarang ya. Gitu. Nah, ya. Dan apalagi yang kedua, dan ayat 6-nya, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang sudah dikasih tahu, Bu. Kan begitu ya bahasanya. Yang sudah diperkenalkannya kepada mereka. Artinya apa? Bapak Ibu udah dikasih tahu, oh ini surganya ternyata. Tuh. Jadi kita masuk surga yang kita tuh sudah tahu arrofaha lahum. Sudah diperkenalkan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu meskipun mungkin belum ada di surga, tapi udah dikasih tahu nih surganya ini loh. Surganya begini loh. Kalau di dunia udah masuk surga rasanya begini loh, gitu loh. Ya, arrofaha lahum wa yudkhiluhumul jannata arrofaha lahum. Dan Allah memasukkan kita ke dalam surga yang surganya udah Allah kasih tahu duluan. Enak Bu. Makanya nggak ada yang aneh lagi. Semuanya udah dikasih tahu. Clear ya? Oleh karena itu ingat beriman, beramal soleh, dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran. Itulah kebenaran dari Tuhan kita. Oke? Jangan cari kebenaran dari tempat lain. Kita cuma butuh kebenaran dari Allah dan sunnahnya Rasulullah. Oke? Sip. Kita lanjutin surat
Surat Muhammad surat 47 ayat 7 dan 8. Silakan Ibu Lilik El-Feki Firdaus Surabaya, silakan. Surat 47 ayat 7 dan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amal mereka. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Sehat selalu, berkah. Amin. Wa iyyakum, Bu. Terima kasih banyak, barakallahu fiik. Bapak Ibu, ayat 7, intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau Bapak Ibu mau kuat kedudukannya, maka tolonglah berperan aktiflah dalam membesarkan agama Allah, Bu. Nanti Allah kasih apa? Wa yusabbit aqdamakum, dikuatkan. Nah, ini baru mau dijelasin, Bu. Menolong caranya bagaimana, Ustadz? Iya, betul. Memang akan disambungkan ke sana. Gimana caranya nolong agama Allah? Ada di surat 22 ayat 40 dan 41. Ibu Bunaya silakan. Surat 22 ayat 40 dan 41. 42. Surat 22, 40 dan 41. 40, 41. 22 baru cari Ustaz. Surah 22 41, 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 40 dan 41 ya, Bu? Ya. Agak panjang, kalau boleh dibaca artinya aja nggak apa-apa. Oh, artinya saja Ustaz. Ya, boleh. Surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 40. Artinya, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya tidak menolak keganasan sebagian mereka, manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan bara-bara Nasrani, biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan menjadi masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, sebentar Bu Bunaya, sebentar Bu Bunaya. Tahan dulu. Lihat di ujung ayatnya, kata Allah, Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ya. Siapakah itu? Ada di ayat 41-nya. Silakan. Artinya lagi. Surah Al-Hajj ayat 41 yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khair. Pak Ustaz sehat selalu. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Taufik barakallah. Ya, ini dia Bapak Ibu. Bagaimanakah caranya menolong agama Allah? Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi. Kita semua punya kedudukan nggak? Punya. Ada yang kedudukannya ustadz, ada yang kedudukannya jamaah, ada yang kedudukannya ibu rumah tangga, ada yang kedudukannya adalah karyawan, pegawai, bos, atasan. Ya Bu, semua punya kedudukan yang sama. Apa yang dilakukan sama mereka? Mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan dakwah ya Bu ya. Menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan yang paling penting lagi jangan lupa, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi kalau ada urusan apapun dia kembalikan ke Allah. Itu orang-orang yang menolong agama Allah. Ya.
Jadi jangan mikir menolong agama Allah kayak nolongin nenek-nenek nyebrang di jalan ya Bu ya. Bukan gitu caranya. Tuh. Makanya kan pernah ada orang yang menyangka kayak gitu sampai dia nulis di Twitter kan dulu kan, oh Tuhan Allahmu lemah sampai perlu ditolong karena dia kagak ngerti Qurannya Bu. Dan orang yang ngomong begitu kan dulu di penjara ya Bu ya. Tuh. Karena dianggap melakukan apa hate speech ya terhadap agama Islam tuh, Pak. Ya, ya. Sip, gitu ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang ingin diberikan kedudukan maka tetap harus sholat, zakat, dakwah, dan mengembalikan segala urusan kepada Allah. Dan orang-orang yang kafir, mereka celaka. Allah menghapus segala amalnya. Jadi jangan sampai kita sudah beriman sekarang malah kembali kafir. Makanya ada doanya ya. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kembalikan kami ke dalam kesesatan. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika ya Bu. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di dalam keimanan, dalam agamamu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita balik kafir lagi. Kita sudah berjuang nih 490 orang. Berjuang jadi orang beriman, jangan sampai balik menjadi kafir lagi. Ya. Kenapa kok orang-orang kafir ini mendapat kecelakaan? Celakalah mereka dan Allah menghapus segala amal-amalnya ada di ayat 9-nya. Boleh Ibu Irma iPhone surat 47 ayat 9. Ustaz. Sehat alhamdulillah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 47 ayat 9. Zalika bi annahum karihu ma mereka membenci apa atau Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Terima kasih Bu Irma. Bapak Ibu, kenapa kok sampai dihapus amalnya yang demikian itu? Dzalika bi annahum karihu, membenci, tidak menyukai anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Mereka membenci apa yang diturunkan Allah. Ada orang loh Bu datang ke saya minta nasihat, tapi setiap kali dia nasihatin dia bilang, ya Ustadz pakai Quran dulu. Kalau pakai Quran mas saya nggak bisa mendebat lah. Memang saya kalau ditanya orang biar nggak didebat, saya pakai ayat Quran, ya Bu. Benar nggak? Kalau saya pakai logika saya kan peluang di debatnya besar. Makanya kenapa saya memilih berdakwah dengan nih ayatnya baca sendiri. Tuh. Supaya apa tujuannya? Biar nggak didebat, biar Bapak Ibu, biar jamaah itu, oh iya Ustadz, oke saya harus nurut sama Quran. Selesai. Begitu memang niat saya begitu. Makanya Bu mohon maaf ya, banyak juga yang nggak suka ngobrol sama saya. Kenapa? Karena tidak bisa berdebat. Hasratnya untuk ngelawan tidak tersalurkan. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Berarti memang dia bukan target dakwah saya ya Bu ya. Selesai. Sehingga saya nggak perlu pusing-pusing. Memang saya nggak mau berdebat. Cara saya tidak mau berdebat gimana? Kasih ayat Quran, nah ente tolak. Kalau ente debat sama Allah dah, bukan sama saya. Ya kan? Nah kalau kita berdebat mau ngapain? Saya berdebat sama Bu Irma, nggak bakalan menang Bu. Bener nggak kan? Bu Irma selalu benar. Salah ya. Perempuan selalu benar kan? Laki-laki selalu kiri kan gitu. Woman is always right kan? Kalau laki-laki is left kan gitu. Ya, tuh. Nah, gitu ya Bu ya. Tuh. Sip, ya. Jadi kalau Quran sudah berbicara, manut aja. Itulah prinsip saya dalam menjalani kehidupan sekarang. Apapun pikiran saya, kalau Quran ngomong A, ya sudah pikiran saya kalahkan. Ya, gitu. Pijakannya ringan, hidupnya ringan, insya Allah ringan. Nah, kita terusin ke surat 47 ayat 10. Umi Neni silakan. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 10. 47 Muhammad tadi ya? Ya, surat Muhammad ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, Bu, silakan. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatun lazina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha.
Muhammad, surah Muhammad ayat 10. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa. Shadaqallahul azim, Allahumma hamda bil Quran. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Selamat Ya Bu, terima kasih banyak Umi Neni, barakallahu fiik. Bapak Ibu, kalau kita menolak Quran, ngebantah sama Quran, Allah suruh jalan-jalan. Lihat tuh contoh-contoh yang udah terjadi. Berapa banyak orang-orang yang membantah Quran. Apa yang terjadi? Allah membinasakan mereka. Mau Bapak Ibu dibinasakan? Tuh. Itulah yang saya bikin di dalam hati saya. Nggak maulah, saya kan nggak mau binasa. Saya mau sukses dunia akhirat. Oleh karena itu apa? Sehebat apapun pikiran saya, kalau Quran sudah berbicara, saya manut. Sehebat apapun pengalaman hidup saya, kalau Quran sudah berbicara, saya ngalah. Ya Bu, daripada saya dibinasakan sama Allah. Allah sudah bilang tuh, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, maka kamu bisa melihat kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Bagaimana akibatnya orang-orang sebelum kamu. Sebelum kita udah ada yang ngebantah Quran, Bu. Apa akibatnya? Binasa. Ya kan? Kaum Lut binasa, kaum Nuh binasa. Ya Bu. Kaumnya Nabi Fir'aun binasa, sehebat apapun jabatannya, setinggi sekaya apapun harta mereka, sepinter apapun mereka, binasa. Oleh karena itu Bapak Ibu hari ini 479 orang yang masih bertahan. Sehebat apapun pengalamannya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, kalau Quran sudah ngomong, manut ya. Sami'na wa atokna. Oke, terakhir kita tutup di surat 47 ayat 11. Ibu Rika Putri Dewi, silakan. Bisa Bu Rika Putri Dewi? Mangga, surat 47 ayat 11. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang artinya, yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Allahumma hamna bil Quran jazakallahu khairan. Terima kasih Bu Rika Putri Dewi, barakallahu fiik wa iyyakum. Ya. Apa kata Allah jawabannya? Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Karena Allah pelindung bagi orang beriman ya Bu. Kalau Ibu sudah beriman, pelindungnya Allah. Ibu perlu backing lain nggak kalau sudah punya backing Allah Bu? Cukup ya. Ya, kita udah punya backing yang maha backing kok, ngapain butuh yang lain. Demi Allah, Allah nggak pernah gagal membackingi saya. Demi Allah Bu, wa amma binikmati rabbika fahadis. Saya harus bersaksi atas semua nikmat dari Allah. Allah nggak pernah gagal membackingi saya. Dzalika bi anna Allahal maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Kalau kita kafir, mengingkari ayat Allah, membantah ayat Quran, kita kehilangan pelindung. Mau hidup tanpa pelindung? Nggak mau ya Bu ya. Oleh karena itu tetaplah dalam keimanan. Jangan sampai kita kafir, mengingkari ayat-ayat Allah, menolak peringatan Allah. Nanti kita kehilangan pelindung. Barakallahu fiik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Maaf lahir batin. Saya kembalikan ke Kang Imam Maulana Kimbung. Barakallahu fiik. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak pada Ustadz Indra yang telah memberikan kita nutrisi kehidupan sehingga kita bisa amalkan. Jadi jangan lupa kalau sudah dapat ilmunya tinggal diamalkan saja. Ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, Alhamdulillah teman-teman, sahabat semua, ayah dan bunda. Dan kita sudah jam 7, jadi Q&A-nya kita lakukan di pertemuan berikutnya saja ya. Nah, sebelum saya tutup, seperti biasanya mau mengingatkan kembali, jadi bagi siapapun yang masih belum sedekah, yuk sedekah. Ya, boleh kepada, nah ini di screen bisa ada barcode ya, jadi yang misalkan mau pakai QR disilahkan. Ya, bisa langsung aja nanti sedekah biar kita bisa menjadi hamba-hamba yang terlindungi ya. Karena bersedekah tidak akan ini ya, apa namanya, bersedekah itu bencana tidak akan melewati sedekah gitu. Jadi menolak bala kata orang dulu ya, bersedekah itu adalah menolak bala. Disilakan bagi yang belum ikutan untuk sedekah ya, dimanapun sedekah ya, tapi sebisa mungkin karena kita udah dalam ruang lingkup, yuk kita sedekah untuk kita, dari kita dan oleh kita. Kayak gitu. Oke. Nah ini untuk pertanyaan nih nanti pertemuan berikutnya ya. Ustaznya ada yang nanya nih Ustaz.
Yang COD. Oh iya, sebetulnya kalau bahasan tentang COD kita udah pernah bahas. Ibu kalau ada di grup titik balik, coba minta sama adminnya titik balik. Minta dong rekaman kajian tentang COD. Dulu pernah kita bahas tentang fikih muamalah, 2 pertemuan. Ya Bu ya. Nah, jadi sebetulnya nggak perlu saya jawab lagi, tinggal cari videonya aja. Ya, jadi daripada saya jawab cuma sekilas, mendingan minta rekaman videonya ke admin, nanti tonton sendiri. Ya, ya. Sip, gitu Kang Imam Maulana. Oke. Dan juga saya ingatkan kembali untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat dan ayah bunda yang belum ikutan untuk kelas ya, untuk kelas nih Ramadan Total Upgrade, disilahkan ya, karena besok sudah dimulai. Ya, nanti pematerinya siapa? Ada Ustadz Indra gitu ya. Dan juga nantinya akan ditemani oleh ada nih dari satu rekan lagi nih yang ditemani sama nah itu tuh ditemani sama sih sebentar. Namanya nggak kelihatan. Maaf. Saya boleh nanya nggak, Ada Ustadz Gustaf ya dan juga Ustadz Indra. Mas Imam? Boleh nanya nggak? Sudah jam 7 Bunda. Nanti di pertemuan berikutnya ya, ditanya ya. Kan nggak ada Disimpan dulu. lagi. Hah? Nggak ada lagi? Nggak. Yuk, Terakhir masuk. sekarang. Ustadz Indra, ada yang mau bertanya gimana nih Ustadz? Ya, saya mau terserah MC. Orang Saya yang sih. berpuasa MC. Wah. Saya Oh, sedikit aja, Ustaz, Mangga, Mas mangga, silakan. Imam. Tadi Ustadz mengawali dengan risiko amalan itu kan ada 3 ya. Ya, Amal belum tentu diterima. ya, Amal diterima bisa sia-sia. Amal diterima bisa terhapus. ya. Nah, artinya ketika kemudian kita kaji ayat demi ayat tadi itu, surat demi surat tadi itu, Mm-mm. maka apa yang bisa menyimpulkan sebagai suatu kekuatan kita dalam beramal? Karena Ya, kalau ini tidak dijelaskan dengan kekuatan pada dalil nakli, ini menjadi ragu kita beramal, start gitu. Karena mm-mm. terjadi sia-sia saja kan, tidak Ya, terima, terhapus dan seterusnya itu. ya. Kurang 3 Bu start. ya. 3 jawabannya Bu. 1, Ya. kalau mau aman amalnya, 1, niatnya harus benar. Niatnya harus benar. Dalilnya surat 11 ayat 15 sampai 16. Ya Bu, surat 11 ayat 15 sampai 16. Niatnya harus benar untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan akhirat. 2, caranya harus benar. Dalilnya hadis Nabi. Ya, caranya harus benar. Dalilnya hadis Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa beramal tapi tidak sesuai caranya, maka tertolak. 3, ya, ya pembahasan kemarin. 3, jangan ngikutin hawa nafsu saja. Kadang-kadang kita beramal cuma ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsunya apa? Wah, ngefans sama ustadznya. Wah, suka sama materinya, sama ustadznya, sama orangnya. Kadang-kadang begitu ya, Bu. Dalilnya surat berapa? Surat 7 ayat 30. Fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimud dolalah. Innahumut tahudu sayatina awliya amin dunillah wa yahsabuna annahum wa yahsabuna surat 7 ayat 30. Ujungnya saya lupa, mohon maaf sedikit. Mereka sebetulnya ngikutin setan, tapi merasa sudah ngikutin yang sebenar-benarnya. Ya, 3 ya, Bu. Ya, 1, jangan pakai hawa nafsu, harus ngikutin dalil sumber yang benar. Maka tadi dikuatkan dengan dalil Quran, kebenaran yang hakiki. Ya, jadi Umi Neni itu 3 hal yang harusnya jadi landasan kita dalam beramal. Nggak perlu takut kalau 3 ini udah dilakukan. Niatnya benar, caranya benar, dan bukan karena ngikutin hawa nafsu. Kadang-kadang kita beramal pakai hawa nafsu, Bu. Lagi, oh ya lagi happy, sedekah jor-joran gitu ya. Sip. Itu Minen ya. Terima kasih banyak maaf lahir batin. Satu lagi Ummu Adin tadi udah nah. Pendek aja Bu, silakan Bu. Nih saya mohon maaf ya Kang Imam ya. iya nggak apa-apa. Ambil Oke, kekuasaan iya MC Ustadz. ini. Ada Ya, 2 pertanyaan Ustadz. Boleh ya Ustadz nggih? simpel-simpel aja Bu, Oke, silakan. masalah zikir Ustadz. Ketika Zikir. setelah sholat kita kan zikir. Nah, di Mm-mm. tengah-tengah zikir kita buang angin Ustadz. Apakah Ya, kita meneruskan atau wudhu lagi? siap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Ya. tadi Ustadz sempat nyerempet sedikit masalah talak Ustadz. Oke, Mm-mm. kalau istri yang tertalak 1, Mm-mm. baik masih tinggal di satu rumah atau sudah pisah rumah, apakah boleh menampakkan auratnya Ustadz? Itu Ustadz. Ya, Cukup siap. ya. Jazakallahu khairan Ustadz jawabannya. Terima kasih banyak. Yang pertama, zikir itu nggak harus suci Bu, ya kan? Namanya zikir kalau Ibu dalam kondisi
apa tadi nih bahkan nifas sekalipun ya tetap boleh zikir ingat Allah boleh. Jadi sebetulnya kalau ibu buang angin ya kalau ibu nggak wudhu lagi tidak apa-apa, tidak membatalkan zikirnya ya Bu ya. Tapi kalau ibu mau punya adab yang sempurna sama Allah, ibu wudhu dulu baru lanjutin zikir itu juga lebih baik ya Bu. Ini soal soal adab soalnya gitu ya. Yang kedua talak, perempuan yang sudah ditalak sama suaminya masih tinggal serumah, iya istrinya memang nggak boleh keluar rumah. Baca dalilnya surat 65 ayat 1. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatina wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum wala yukhrijuhunna mim buyutihinna. Jangan kamu keluarkan dari rumahmu. Jadi si perempuannya nggak boleh keluar. Yang keluar siapa? Ya laki-lakinya. Jadi Kang Imam kalau talak jangan juru istri keluar ya. Masih Imam yang keluar. Tuh. Jadi ya, jadi saya pernah bilang begini, laki-laki kalau bokeh mah jangan nyerahin istrinya dah. Kalau sesuai syariat nanti susah. Ya, Bu, apalagi istrinya baik ya. Tuh, kecuali istrinya memang terbukti berbuat kekejian yang nyata. Tuh. Jadi kesimpulannya Bu, kalau sudah ditalak satu, ya jelas tidak boleh menampakkan auratnya karena sudah tidak halal. Kecuali apa? Kecuali rujuk. Kalau sudah rujuk, halal lagi ya Bu ya. Meskipun tinggal serumah. Makanya lebih aman apa kalau sudah ditalak satu? Ya laki-lakinya pergi dong. Jangan malah nanti dia ngelihat dosa suami istrinya nggak pakai jilbab, ngelihat dosa. Tuh. Ya. Tapi kalau sudah rujuk, sah lagi nggak? Sah gitu ya. Muadin gitu ya. Yap, Sip, jazakallah saya khairan, pergi. Ustaz. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kekuasaannya ke Mas Imam Maulana. Mangga. Oke, sahabat dan bunda semua, ya terima kasih atas pertanyaannya ya. Mari kita lanjut dulu nih ke pengumuman yang tadi, ya, yaitu di nanti yang belum daftar di Ramadan Total Upgrade disilahkan. Insya Allah besok akan segera dimulai untuk kelasnya ya. Nantinya ada pembimbingnya yaitu ada Ustadz Indra, ya pembina titik balik dan juga ada Dokter Gustaf, yaitu praktisi kesehatan holistik. Jadi jangan sampai ketinggalan, kelas ini hanya seminggu saja dari tanggal 10 sampai 16 Februari 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan ya. Ini adalah kajian lebih mendalam nantinya terkait tentang sholat dan puasa. Ya, untuk aktivasi tubuh dan jiwa ke level berikutnya. Demikian dan berikutnya untuk yang terakhir tadi ada yang bertanya terkait bagaimana menjadi anggota STB ya. Ya, ini STB ini adalah support titik balik. Ya, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama istiqomah untuk rutin mengikuti kajian TB, yaitu biasanya di Jumat malam, yaitu ada kajian offline dan online. Dan juga ada komitmen untuk berinfak bulanan sesuai rasa syukur. Sesuai rasa syukur aja berapa nih, ya kan? Bebas dikembalikan kepada teman-teman yang mau dan sahabat-sahabat atau ayah bunda yang mau ikutan menjadi anggota STB. Benefitnya apa nih? Bisa ngikutin semua kelas eksklusif yang diadakan TB dengan gratis. Kelas eksklusif ya. Nah, kalau untuk kelas yang besok tuh namanya kelas intensif, jadi beda. Dan nah kalau misalnya untuk anggota STB nih, anggota STB kalau mau ikut kelas yang hari esok itu biasanya dapat diskon, dapat hak istimewa lah pokoknya diistimewakan sekali. Seperti itu. Dan juga bisa ngikutin semua kelas khusus yang diadakan TB dengan gratis. Ya itu dia. Jadi ada dua ya, bisa mendapatkan hak istimewa di kelas intensif dan bisa mendapatkan kelas gratis secara eksklusif. Demikian, seperti itu. Jadi untuk lebih lanjutnya kayak gimana? Langsung aja menghubungi adminnya, teman-teman sekalian ya. Nah ini nih ada adminnya untuk kelas Ramadan Total Upgrade ya. Dan juga kalau mau mencari tahu tentang STB, boleh juga nanti langsung saja nanya ke Kak Dia. Demikian, seperti itu saja. Oke teman-teman semua, sahabat-sahabat dan ayah dan bunda, mari kita sempurnakan ya. Mari kita sempurnakan pertemuan kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga marilah kita tutup ruang majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Izin pamit, saya Imam Maulana Fauzi, dipanggilnya Kimu. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Indra. What could you say? Where could you go? If time stops, you are standing alone.
be a light of space you've never seen before. I'm trying to tell you what you already know. Have you ever been